Aku tak menyangka jika suami kita, Vina, masih menumpahkan tangisnya di atas mobil dalam perjalanan mengantarkannya pulang. Apa yang harus aku tanggapi? Sementara kami merasakan hal yang sama. Bahkan sampai detik ini aku masih tidak menyangka jika Mas Arga yang tampak garang bisa sebelok ini. Dan bodohnya aku tidak menyadari atau ada firasat tentang itu. Pikiranku berkata, jika ia punya selingkuhan seorang wanita. Ternyata, ya Tuhan, seandainya ibu mertua tahu semua ini, aku yakin betapa ia sangat terluka. Harapannya, inginkan cucu lagi dari rahimku tak akan pernah terkabul. Mungkin ini jalan terbaik kisahku yang tak kunjung hamil, meskipun sudah berhenti bekerja selama 2 tahun. Dan mungkin lagi ini juga yang terbaik kenapa aku diberi jalan kembali untuk bekerja. Meskipun diawali permintaan suami dalam kondisi marah kala aku minta uang keperluan sekolah anak. Kini aku justru berterima kasih karena diminta bekerja. Apakah tak ada firasat selama ini? Aku justru berfirasat jika ia punya wanita lain, ujarku. Tidak, aku masih. Meskipun sekali seminggu, pikiran kita sama. Aku juga mengira ia punya wanita lain. Bahkan sering didapatkan ada bekas lipstik di kemejanya, serta bau parfum wanita. Ternyata itu bukan punya wanita lain. Vina menyeka air matanya. Ada sedikit perbedaan diperbandingkan dengan kondisi rumah tanggaku. Vina masih melayak suaminya, sementara aku mungkin lebih jarang dari itu. Kebodohan ini membuat menghujat diri sendiri. Kenapa aku tak peka? Kenapa aku berpikir itu bukan hal yang perlu dipermasalahkan? Aku hanya merasa kesal dengan mulut Mas Arga. Bahkan untuk hal itu rasanya. Setelah mengantar Vina pulang, aku juga langsung balik ke rumah, berusaha tegar menguatkan hati Vina. Sementara aku sendiri merasa terluka. Teringat kata ibuku, jika dalam bermasalah, jangan larut dengan memikirkan tentang masalah itu telah terjadi, tapi pikirkan cara mencari solusinya. Menangis dengan meratapi masalah akan membuat lemah. Kendalikan pikiran hingga masalah itu bisa diatasi. Bukan berarti berusaha menjadi manusia tak berperasaan, tapi utamakan solusi daripada terhanyut sedih dalam sebuah masalah. Setelah parkir mobil, aku melangkah masuk. Baru menginjakkan kaki dalam rumah, terdengar suara Andi agak lantang. Ku pelankan langkah agar bisa mendengar apa yang sedang dibahasnya. Aku bosan, ibu menanyakan ini terus. Emang masalah kalau aku masih belum berumah tangga? Jadi, kamu mau sampai kapan sendiri? Ibu sudah tua dan inginkan cucu darimu, Di. Terdengar suara ibu mertua menanggapi perkataan Andi. Aku yakin ibu bicara dengan mata berkaca. Oh, jadi tentang tuntutan ibu mertua ke Andi. Perdebatan ini sudah biasa aku dengar. Tapi hingga sekarang tetap saja Andi belum membawa seorang gadis pun ke rumah ini. Aduh, ibu ini gimana sih? Belum ada jodoh aja kok malah sangat khawatir. Lagian belum ada seorang gadis yang bisa membuatku tertarik, Bu. Makanya terima perjodohan itu. Bu, sudah berapa kali aku dijodohkan, tetap aja wanita itu menolak setelah bertemu aku. Aku malu ditolak terus. Prak! Terdengar suara pintu dihempaskan. Pasti Andi sudah masuk ke kamarnya dengan kesal. Ya Tuhan, bagaimana seandainya ibu mertua tahu tentang Mas Arga? Pasti bertambah sedih. Ya, Andi sudah 3 kali dijodohkan dengan anak dari teman sesama pengajian ibu.
Awalnya mereka berantusias karena Andi sudah punya pekerjaan tetap, yaitu PNS. Namun setelah si calon diperkenalkan dengan Andi, si wanita itu menolak. Aku tahu alasannya, karena melihat sikap Andi yang kemayu. Aku melanjutkan langkah hingga ke ruang tengah. Terlihat ibu duduk sambil menyeka air mata, sementara Tia duduk depan TV dan hanya memperhatikan neneknya seperti ikut sedih. Bu, aku mulai duduk di dekat ibu mertua. Mama, Tia langsung menghampiriku. Ada PR, nak, tanyaku sambil merangkul pundak Tia. Nggak ada, mah, jawab Tia. Bisa bikinin mama kopi? Bisa. Buat nenek juga ya. Lalu Tia berlalu ke dapur. Ia seperti mencoba menghibur neneknya. Tumben pulang cepat. Arga belum pulang juga ya, Sar? Ibu sudah tampak lebih tenang. Aku sengaja izin pulang cepat. Ibu kenapa sedih? Ku letakkan tas di meja. Biasalah, Sar. Mikirin Andi tak kunjung dapat jodoh. Bagaimana mungkin ada yang mau dengan Andi? Sikapnya saja seperti... Atau jangan-jangan ia juga seperti Mas Arga. Astaga, dari mana kesalahan ini muncul? Ibu yang sabar, mungkin belum ketemu aja. Sampai kapan ibu sabar? Kalau ibu duluan mati, gimana? Ya Tuhan, ibu jangan ngomong gitu. Kan masih ada Tia. Tia tetap cucu ibu loh. Aku hanya mencoba menghibur. Terpaksa mengundur membicarakan tentang Mas Arga. Ibu mertua tampak sedih. Aku takut jika ini mempengaruhi kondisi kesehatannya. Jika ibu mertua banyak memikirkan masalah, jantungnya bisa kambuh karena ada riwayat sakit jantung. Aku hanya mencoba mencari waktu yang tepat. Lagian dipastikan malam ini Mas Arga tidak pulang karena malu. Malam ini kami makan malam bersama tanpa Mas Arga. Ibu mertua juga tidak bertanya. Mungkin larut dalam kesedihan tentang Andi. Sementara Andi terlihat cuek sambil menyantap makan malamnya. Ma, aku terpilih lagi ikut lomba lari perwakilan sekolah. Besok kalau bisa Mama dan Papa datang ya. Lombanya di lapangan bola dekat kantor camat. Tapi kalau Mama dan Papa sibuk, ya udah sama nenek aja. Ku pandangi wajah Tia. Ia sangat semangat dengan aktivitas sekolahnya. Anakku juga berprestasi. Bahkan menerima rapot kemarin, ia meraih juara 2. Alhamdulillah. Iya, Mama usahakan datang. Yang penting, Tia rajin belajar dan jangan tinggalkan sholat. Jawabku dengan seuntai senyum. Iya, Ma. Lagian kalau nggak sholat, pasti nenek nggak mau belikan kuota internet. Hehehe. Jawaban Tia berhasil membuat ibu mertua dan Andi ikut tertawa. Syukurlah, Tia bisa mencairkan suasana. Kapan lomba matematikanya? Kok nggak ada kabar? Andi melihat ke Tia. Tenang Om, masih ada 1 babak lagi. Insya Allah aku menang. Jangan lupa HP baru. Dengan percaya diri sekali, Tia berucap. Aku senang melihatnya bersemangat. Gampang itu mah, jawab Andi. Bersambung.